Shalom, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk jemaat yang berada di gereja ataupun yang beribadah melalui live streaming. Kiranya kita boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja di atas kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak pada sore hari ini Tuhan. Kau masih menyertai setiap langkah kami ya Bapak. Sehingga kami boleh berada di tempat ini ya Bapa. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini melalui hamba-Mu Tuhan, Inang Pendeta Jujur Baru Pardede ya Bapa. Bapa biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengar pada sore hari ini ya Bapa, boleh menjadi pedoman di dalam hidup kami dan kami boleh melakukan kebaikan-kebaikan yang berdasarkan firman Tuhan saja di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Bapak kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Dan jikalau pada saat ini ya Bapak, jemaat-Mu ada yang sedang sakit, kiranya Engkau boleh menyembuhkan mereka ya Bapak, melalui tangan dokter ataupun obat yang mereka konsumsi ya Bapak. Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal yang boleh kami alami ya Bapak, baik itu dalam pergumulan hidup kami, baik itu dalam sukacita kami, kiranya Engkau memberkati kami semua ya Bapak. Bapa kami ini adalah orang yang berdosa Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Berkati ibadah ini ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhir. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari sungguh indahnya walau sejenak. Aku milik-Mu Yesus Tuhanku. Sungguh indahnya
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di air hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apapun musimku Tuhan, Engkau selalu ada bersamaku. Tak pernah Kau meninggalkanku sendiri. Dan kekuatan di jiwaku adalah bersama. Marilah kita angkat pujian, Engkau ada bersama. Musim hidupku tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Kekuatan di jiwaku Engkau yang
Dengarlah hukum Tuhan, titah yang pertama sampai dengan keempat. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka,
Sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh yang maha kasih itu adalah Allah, Allah pengasih pun bagiku. Marilah kita mengangkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 381. Epispel firman Tuhan bagi kita diambil dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kasih Allah sungguh tidak berkesudahan, lebih tinggi dari langit, dan begitulah kasih Bapa lebih dalam dari lautan. Sungguh Tuhan mengasihi kita, bahkan lebih luas dari bumi, tak terjangkau oleh pikiran kita. Marilah kita angkat pujian. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa. Ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Semangat kami untuk bangkit berdiri, dan biarlah kita mengangkat pujian ini dengan lebih bersuka cita. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Abba, ku panggil Engkau ya Bapa, Kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Cuma saja Kau. mengangkat lebih tinggi dari langit, lebih tinggi. Luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semua yang Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta Kau, lebih tinggi dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semua yang Kau sediakan bagiku, Yesus ku cinta, Sungguh Yesus ku cinta Kau. Yesus ku cinta, Yesus ku cinta, Yesus ku cinta Kau. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Marilah bersama-sama kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Juni 2022. Warta yang pertama, nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Trinitas, yang artinya Allah Tritunggal. Warta yang kedua, kebaktian sekolah minggu. Pada hari ini Minggu, tanggal 12 Juni 2022 pukul 10.30 WIB, kebaktian anak-anak sekolah minggu telah dimulai kembali dan masuk secara tatap muka. Dari kelas 4 SD sampai dengan kelas prasidi, dengan tetap menjalankan prokes. Warta yang ketiga, anak lahir. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Ridwan Hasiholan Sihombing, Rati Oktavia Boru Nainggolan. Alamat Perum Puri Alia Blok B nomor 14, Jalan Setapak Tajur Halang Bogor, Banjarbungur Kostrat, NPJ 1940. Yang kedua, pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Paltak Lumban Toruan, Hermidawati Boru Pardosi. Alamat Jalan Cabe 6 RT 06 RW 11, Pamulang Tangerang Selatan, Banjar Rempoa Ciputat, NPJ 1935. Kedua anak dan ibunya tersebut dalam keadaan sehat. Warta yang keempat, Pertangyangan Banjar atau kebaktian sektor, akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 Juni 2022 pada pukul 20 WIB, yaitu 1. Banjar Bintaro Perdagangan. Yang berkhotbah adalah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Sintua Nyonya Sintua ARM Boru Pakpahan, SPD. Dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya RR Pasaribu Boru Tobing. Alamat Jalan Perdagangan RT 001 RW 07 nomor 28 Bintaro Jakarta Selatan dengan cara tatap muka. Yang kedua, Banjar Jurangmangu Pondok Aren. Yang berkhotbah Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Sintua JH Sinaga AK MAP yang akan dilaksanakan melalui Zoom. Dihimbau kepada jemaat yang ada di Banjar tersebut agar mengikutinya. Warta yang kelima, jemaat baru. Mulai hari Minggu ini, tanggal 12 Juni 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Tony Franky Sihalatua Hutagalung, istri Astrid Rebecca Marsinondang Boru Huta Barat, dan 1 orang anak mereka, anak laki-laki, dengan alamat Jalan Praja 5 nomor 54A, RT 05 RW 001 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, masuk Banjar Godung, NPJ 1984. Pindah dari jemaat AKBP Kebayoran Baru, Resort Pekanbaru. Selamat menjadi jemaat di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati.
Warta yang ke-6, kaum difabel HKBP Distrik 8 Jakarta. Sesuai keputusan Sinode HKBP Distrik 8 DKI Jakarta pada 17 sampai 18 November 2021 tentang program khusus dan program kerja panitia tahun kesehatan distrik, maka akan diadakan pelayanan untuk kaum difabel se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bersama pemerhati difabel untuk menghadiri doa bersama yang akan dipimpin oleh Oppu Eporus HKBP dan dihadiri Menteri Sosial RI pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, pukul 14.00 sampai dengan selesai di Gedung Sopo Marpikir HKBP, agar Sintua Banjar dapat mendata jemaat difabel tersebut di masing-masing Banjar. Warta yang ke-7, studi lapangan mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar. Seorang mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar, Stambuk 2021, yakni Saudara Yeskiel Frederick Pandapotan Pasaribu, yang akan belajar dan melaksanakan studi lapangan di HKBP Resort Kebayoran Lama, terhitung mulai tanggal 3 Juni sampai dengan 31 Juli 2022, dengan 2 bulan masa studi. Kepada Saudara Frederick, silakan berdiri. Terima kasih. Warta yang ke-8, olahraga senam bersama. Untuk meningkatkan kesehatan jemaat, maka diadakan olahraga senam bersama 2 kali dalam sebulan. Senam pertama akan diadakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022, mulai jam 07.00 WIB pagi di halaman gereja, dengan instruktur senam oleh Nyonya Sintua Tel Aritonang M. Boru Tampu Bolon. Bagi jemaat yang berminat dapat mengikutinya. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik di dalam hidupku. Bahkan Engkau menjadikanku serupa dengan gambaran. Begitu berharganya di mata-Mu. Marilah kita angkat pujian. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 8 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita pada Minggu Trinitatis hari ini dikatakan di sana, Tuhan kita mulia dan agung. Tuhan kita mulia dan agung. Dari manakah kita melihat? Atau bagaimanakah Allah menyatakan kemuliaan dan keagungannya? Itu yang boleh kita lihat dalam firman Tuhan hari ini. Bagaimana pemazmur menyanyikan keagungan dan kemuliaan Tuhan ketika dia melihat seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Dia melihat bintang di langit pada malam hari. Dia melihat bulan di langit pada malam hari. Dia melihat matahari pada siang hari. Itu dikatakan tadi, bila aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Buatan jarimu.
Allah lah yang membuat sedemikian rupa. Bulan dan bintang akan bersinar pada malam hari, dan matahari akan bersinar pada siang hari. Dan itu tidak akan pernah bertukar. Bahkan jikalau hanya bertemu saja matahari dan bulan, maka akan terjadi yang kita katakan gerhana. Bumi akan mengalami kegelapan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur melihat itu semua adalah keagungan, kemuliaan Allah yang dia puji, yang dia nyanyikan melalui nyanyian, pujian, bahkan bukan hanya pemazmur, tapi juga seluruh bangsa Israel menyanyikan itu dalam ibadah mereka. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Kalau menurut orang Yahudi ada langit pertama sampai langit ketujuh. Tapi keagungan Tuhan melewati langit yang dikatakan langit ketujuh itu. Begitulah agungnya. Begitulah mulianya Tuhan dalam penatapan dari pemazmur Daud dalam hal ini. Lalu bagaimana kita saudara-saudara, Bapak Ibu saudara-saudara? Apakah kita sama melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan dalam segala ciptaan Tuhan, ataukah hanya itu perjalanan waktu saja yang kita lihat ketika matahari terbit pada pagi hari, ketika bulan dan bintang bersinar pada malam hari? Itu hanyalah kebiasaan semata. Dan kalau hari ini adalah hujan, bukan pertanda matahari tidak bersinar, tapi matahari bersinar ditutupi oleh awan. Apakah kita melihat itu hanya suatu kebiasaan semata? Kalau kita melihat gunung-gunung yang indah, sungai, lautan yang luas. Indonesia itu 3/4 terdiri dari lautan, perairan. Siapakah yang menciptakan itu? Buatan siapakah itu? Apakah itu buatan manusia walaupun ada mungkin danau buatan, tapi tidak seindah Danau Toba yang ada di Sumatera. Saya tidak tahu apakah kita yang hadir di sini sudah pernah melihat Danau Toba. Begitu indahnya. Saya dulu waktu baru-baru ditempatkan di Jakarta ini dan mendengar kata puncak, saya bayangkan puncak itu wah, dengan pemandangannya, dengan segala yang mungkin bisa dilihat di sana, di luar daripada apa yang selama ini tidak pernah saya lihat. Ternyata suatu waktu pergi retret bersama kumpulan kaum ibu, ayo kita pergi ke puncak. Saya lihat puncak itu,
Wah, ternyata seperti ini puncak. Tidak lebih jalannya seperti ke kampung kami sana, ke Toba, ke Tarutung. Saya pikir apa yang dilihat di sana lebih indah kampung kita sana. Tapi apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara? Lalu apa yang mau kita lihat dari keindahan alam tersebut dengan gunung-gunungnya, dengan pohon-pohonnya, dengan kesejukan udara di sana? Itu adalah Tuhan yang menata. Bahkan dengan melihat itu semuanya, pemazmur mengatakan pada ayat 4, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Apa yang mau kita lihat di sana Bapak Ibu Saudara-saudara? Ternyata manusia itu hanyalah bahagian kecil dari segala ciptaan Tuhan. Dan pemazmur menyadari dirinya adalah bahagian yang paling kecil dari segala ciptaan Tuhan. Bahkan dia lihat langit dan bulan di bintang. Ternyata aku adalah makhluk kecil ciptaan Tuhan yang ditempatkan Tuhan di dunia ini. Apakah manusia itu sehingga engkau mengingatnya? Padahal manusia itu adalah manusia yang hina. Mengapa dikatakan manusia itu adalah manusia yang hina? Karena manusia itu diciptakan dari debu tanah. Mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang hina? Karena keberdosaan manusia itu sendiri. Kita tidak lebih dari segumpal tanah Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tidak berharga. Walaupun di Jakarta ini berharga tanah ya. Apalagi mungkin di lingkungan kita sini ya, 1 meter 20 juta atau berapa puluh juta ya. Tapi apa yang mau kita gambarkan? Manusia diciptakan dari debu tanah. Dan jika Tuhan tidak memberikan napas kehidupan ke dalam hidungnya, manusia itu bukanlah makhluk hidup. Karena ada nefes, ruah, roh Allah, napas Allah dihembuskan ke dalam hidung manusia itu, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan ketika roh Allah itu tidak ada di dalam diri kita, napas hidup Allah tidak ada di dalam diri kita, maka kita akan kembali menjadi tanah. Itulah kematian. Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Pemazmur menyadari betul. Kenapa ya kami makhluk hina ini? Kenapa ya kami makhluk yang terkecil? Salah satu makhluk yang diciptakan Tuhan di dunia ini dan makhluk yang kecil di hadapan segala ciptaannya. Tapi Tuhan mengingat dan mengindahkannya. Bagaimana Allah mengingat dan mengindahkan? Namun engkau telah membuatnya, ayat 6, hampir sama seperti Allah. Dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diciptakan oleh Tuhan memiliki keistimewaan.
berbeda dengan ciptaan lain. Dikatakan tadi, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Tapi ingat ya, hampir sama, bukan sama ya. Itu harus kita tetap pegang. Hampir sama, tapi bukan sama. Maka karena itu manusia jangan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Maka manusia jangan menganggap dirinya menjadi Tuhan atau Tuan yang harus ditakuti dan disembah. Yang harus didewakan oleh sesama ciptaan. Orang kita sama-sama ciptaan Tuhan kok. Masa kita didewakan? Masa kita dipertuhankan? Atau mungkin ciptaan yang lain dipertuhankan, didewakan, disembah, pohon, gunung, air. Ya, kita katakan kekuatan-kekuatan dunia itu ada. Karena Rasul Paulus mengatakan juga, kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa yang ada di laut, yang ada di udara, yang ada di daratan. Ada penguasa. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah ciptaan Tuhan yang tidak boleh kita sembah, yang tidak boleh kita pertuhankan, dan bahkan manusia jangan membuat dirinya sama seperti Tuhan. Walaupun ada kelebihan kita, walaupun manusia itu diberikan kuasa, di ayat 7 dikatakan, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Diberi kuasa, segala kuasa diletakkan, kau letakkan di bawah kakinya. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini diingatkan kepada kita bahwa hanya Tuhanlah yang mulia dan agung. Itu yang pertama yang harus kita pegang. Hanya Tuhanlah pemilik kemuliaan dan keagungan itu, bukan manusia. Walaupun dikatakan tadi bahwa kita memiliki keistimewaan dari makhluk lain. Kita diciptakan imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Kita adalah gambaran Allah, serupa dan segambar. Dan kemuliaan Allah ada di dalam wajah kita. Segambar, kitalah gambaran Allah. Serupa. Apa yang serupa dengan Allah adalah sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Penyayang, pengasih, penyabar, pengampun. Allah menciptakan pada mulanya semuanya baik. Tapi semua itu keserupaan dan kesegambaran Allah di dalam diri manusia dirusak oleh dosa. Sehingga itulah yang terjadi pada saat ini. Dosa merusak hubungan baik kita dengan sesama kita. Yang kita katakan bahwasanya kita adalah gambaran Allah, kemuliaan Allah ada dalam diri kita.
Kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi manusia saling mengejek. Tapi manusia saling menjatuhkan. Tapi manusia saling merendahkan antara yang satu dengan yang lain. Menganggap dirinya lebih dari orang lain. Tapi manusia tidak peduli dengan sesamanya. Tapi manusia hidup dalam pemberontakan, permusuhan, perselisihan. Kemuliaan Allah dirusak oleh manusia itu. Melalui perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu. Di mana manusia ingin menyamakan dirinya. Seperti orang-orang waktu membangun Menara Babel. Mereka membangun Menara Babel sampai ke langit. Mereka ingin sama seperti Allah. Tapi Tuhan menghancurkan semuanya itu dengan mengacaukan bahasa mereka. Sehingga manusia semuanya berserak ke seluruh dunia. Kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Tuhan. Kita tidak lebih hanya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang diberi kesempatan tadi, yaitu memiliki kuasa untuk mengelola, memanage, memelihara segala ciptaannya, bukan merusak. Itu yang kita lihat yang kedua. Kalaupun diberikan kuasa, engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan, itu ada di bawah kuasa Tuhan. Kita harusnya yang mengatur itu. Kita harusnya yang mengelola itu. Jangan jadi terbalik. Kita dikuasai oleh dunia ini. Kita diatur oleh dunia ini. Kita harus jaga kelestarian alam, ekosistem. Karena pada mulanya, hari pertama sampai hari ke-6 setelah Allah menciptakan, dia selalu mengatakan semuanya sudah baik. Semuanya baik. Lalu bagaimana kita Bapak Ibu Saudara-saudara menjaga segala apa yang diciptakan oleh Tuhan, di mana Tuhan memberikan mandat kepada kita, kuasa kepada kita untuk memelihara segala ciptaannya, dan itu adalah keistimewaan kita. Kalaupun ada, maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, binatang-binatang peliharaan kita di rumah, ya, kucing, anjing, ular, ada kan pelihara ular kan, kura-kura. Jangan itu mengatur hidupmu. Jangan habis belanjamu hanya untuk binatang itu. Ingat, untuk hidupmu. Gara-gara ya mungkin kurang sehat binatang peliharaannya itu, dibela-belain dia tidak ke gereja kan? Pernah seperti itu, Nang? Dia pelihara ikan arwananya, ikan arwana sudah 10 tahun katanya. Dulu dia beli kecil, udah mahal Inang saya beli, masih kecil anaknya 500.000, sudah besar 10 tahun. Kemudian ikannya mati,
Dia menangis, dia kuburkan. Kemudian dia bilang, Inang doakan ikan arwana saya. Ngapain saya doakan ikan arwanamu? Saya bilang, oh dia tidak seperti manusia. Dia berbeda dengan manusia. Manusia punya roh. Ciptaan yang lain tidak ada roh. Manusia punya akal dan pikiran. Sehingga manusia mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik, yang harus dilakukan dan yang harus dia tinggalkan. Ada akal dan pikiran, ada roh. Makhluk lain mungkin hanya, maaf, binatang-binatang hanya punya insting ya. Itu pun tidak lebih baik daripada manusia dengan instingnya. Makanya maaf Bapak Ibu saudara-saudara, jika hidup manusia itu tidak teratur, maaf, tidak senonoh, apa dikatakan? Engkau seperti titik-titik. Manusia punya akal. Manusia tahu apa yang indah. Manusia tahu apa yang baik. Itulah mandat tadi. Manusia tahu bagaimana mengelola ciptaan itu, memeliharanya dengan baik. Supaya tidak sia-sia. Kita diciptakan istimewa oleh Tuhan. Diberikan tugas dan tanggung jawab bagi manusia itu. Lihatlah keserakahan manusia sekarang ini kan. Penebangan pohon, pembangunan rumah-rumah kaca. Itu kan tuntutan zaman Inang. Benar. Polusi udara dari industri, dari kendaraan. Lalu apa solusi yang dilakukan oleh manusia untuk itu semua? Mengeruk sumber daya alam. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa sebenarnya ciptaan Tuhan di dunia ini, segala ciptaannya itu adalah merupakan pernyataan Allah akan dunia ini. Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Ingat, kalau kita menebang pohon, itu ada wajah Tuhan di sana. Karena Tuhan yang menumbuhkan itu. Kita hanya menanam, tapi Tuhan yang menumbuhkan kan ya. Oh, tidak ada kuasa manusia menumbuhkan itu. Kita hanya menanam, menyiram, merawat, tapi memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Sama seperti anak-anak kita itu kan. Kita lahirkan anak kita rawat, kita besarkan, kita didik. Tapi yang memberi pertumbuhan itu bukan manusia, tapi Tuhan. Dan kita tidak tahu. Cara bertumbuhnya itu kita tidak tahu. Dan tidak pernah bisa melihat itu. Kita harus lihat pohon-pohon, ada Tuhan di sana. Tuhan selalu ada di setiap tempat, di segala apa yang menjadi aktivitas daripada manusia itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya supaya manusia itu melihat keindahan dari ciptaan itu, bahwa Tuhan ada di dalamnya.
Itulah dikatakan pernyataan umum Allah menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Lalu kemudian manusia yang hina karena keberdosaannya itu, Allah tidak membiarkan dia mati dalam keberdosaannya, sehingga Allah menyatakan dirinya secara khusus, yaitu melalui Yesus Kristus. Itu pernyataan Allah. Ada Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar. Manusia tidak percaya ada Tuhan. Manusia tidak percaya akan kasih Tuhan. Sehingga dia mengutus anaknya sebagai penyataan Allah kepada dunia ini. Supaya manusia percaya dan merasakan kasih Tuhan melalui kematian Yesus di kayu salib. Lalu bagaimana respon kita Bapak Ibu Saudara-saudara? Apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, mari kita jadikan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kemuliaan Tuhan bukan untuk puji-pujian bagi dirimu. Walaupun kamu hebat, excellent, super, mantap, karirmu, prestasimu, dengan puja-pujian yang kamu dapat dari pimpinanmu, komandanmu, teman-temanmu, saudara-saudaramu, tapi hati-hati. Jangan kamu merasa sama atau merasa hebat dengan pujian itu, tapi justru pujian itu akan menjatuhkanmu nantinya. Karena ketika manusia dipuji, dia akan melambung dan membawa dirinya kepada kesombongan. Padahal Tuhan hanya memberi kesempatan kepada kita, kuasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus ingat, kita tidak lebih daripada segumpal tanah yang diberikan oleh Tuhan kehidupan dan kuasa kepada kita. Tetapi keagungan dan kemuliaan itu hanya milik Tuhan. Jangan kita curi itu untuk diri kita. Tapi kita berikanlah kemuliaan, keagungan itu hanya kepada Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang telah menyapa kami pada saat ini. Mengingatkan kami akan keagungan dan kemuliaan Tuhan yang bisa kami saksikan melalui ciptaan-Mu. Sama seperti kesaksian pemazmur. Dia melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan dari segala ciptaan yang dia lihat, yang dia amati, dan yang dia renungkan dalam kehidupannya. Sehingga dia sampai kepada satu kesimpulan bahwa hanya Tuhan lah pemilik keagungan dan kemuliaan itu melalui segala ciptaannya, termasuk di dalam diri manusia itu. Supaya manusia tidak menyamakan dirinya dengan Tuhan, tapi kami adalah tetap sebagai ciptaan Tuhan yang tetap menantikan pertolongan daripada Tuhan, dan manusia tidak pernah bisa terpisah hidup dari Tuhan. Sama seperti mulut-mulut bayi yang senantiasa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan anak-anak bayi yang selalu menyusu kepada ibunya. Itu adalah gambaran kemanusiaan kami yang lemah, yang selalu butuh pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah segala apa yang kami lakukan, bahkan keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kami, itu boleh kami pakai untuk keagungan dan kemuliaan Tuhan saja. Berkatilah firman-Mu, berkatilah kami Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan.
Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup yang mereka alami, suka dan duka. Secara khusus dalam suka mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan, ulang tahun kelahiran dalam tahun ini, bulan ini. Tuhan tambahkan berkat-berkat Tuhan supaya mereka semakin mengenal akan kebaikan Tuhan Yesus dan mereka semakin memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan dalam keadaan sakit, Eduard Simbolon, Christine Sitorus, Sahat Maruli Hutapea, Hutahayan, Nyonya Dr. Andus P. Sihombing Rosintan Manurung, Situa Insinyur MH Sihombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitukulu, Nyonya MH Tambunan N Borusima Juntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borusiagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait, dan juga seluruh jemaat yang tidak kami bisa sebut namanya satu persatu. Tuhan kiranya kuatkan mereka dalam segala pengharapan kesembuhan mereka Tuhan. Dalam proses pengobatan Engkau kuatkan mereka untuk melewati semuanya itu bersama dengan Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua, seluruh jemaat-Mu dalam segala rencana-rencana hidup yang kami telah buat. Tapi Tuhanlah yang senantiasa menentukan, mengatur langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 169 ayat 1 dan ayat berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saja memuji Tuhan. Marilah kita berdoa.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, nurut jiwaku semua, nyawa juga hidupku, kata milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami yang melayani ibadah pukul 15.30, pendeta, sintua, pemusik, dan juga song leader, tim live streaming, menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun dari rumah, kami mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.